Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Naam, al-an abda halaman 86 ya. Al-hiwar tsalits, percakapan yang ketiga. Undur wastami wa'id, lihatlah dan dengarkanlah dan ulangilah. Ya, jadi sekarang ini percakapan antara Adil dan Faisal ya di sini. Mata tastaiqiz yaumal utlah? Kapan kamu bangun pada hari libur? Nah, di sini tastaiqiz dia memakai domir kamu ya. Jadi artinya kapan kamu bangun, Berarti kalau domir saya itu astaiqiz ya. Kalau domir dia ya astaiqiz. Di sini yauma dia menjadi fathah karena dia adalah zorof zaman atau keterangan waktu. Utlahnya di sini dia sebagai mudhof ilaih ya. Jadi dia ini sebagai majrurnya. Kita langsung i'rab aja ya. Mata berarti dia sebagai mubtadanya, matanya, dan tastaiqiznya dia sebagai khobarnya. Nah, dia ini khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah, kalimat kata kerja ya. Jadi kalau khobarnya itu dia jumlah fi'liyah atau kalimat kata kerja, otomatis kata tanyanya jadinya mubtada ya di sini. Mata ini dia sebagai mubtada. Yaumal utlah itu dia sebagai keterangan waktu. Nah, yaumanya harus fathah dan setelahnya harus kasroh, yaitu utlati. Selanjutnya astaiqiz mubakkiron, saya bangun awal, atau bisa juga saya bangun gasik ya. Nah, dia ini sebagai mubakkiron ini dia sebagai zorof zaman ya, atau keterangan waktu. Wa mata tastaiqiz ant, dan kapan kamu bangun? Nah, tastaiqiz ini dia domir kamu ya. Di sini domir anta ya, berarti. Lalu padahal kan di sini dan kapan kamu bangun udah cukup ya, wa mata tastaiqiz. Dan kenapa di sini ada antaknya ya? Padahal kan udah ada kamu di sini tastaiqiz. Anta di sini dia hanya sebagai penguat aja ya. Jadi sebenarnya di sini tanpa ant ini juga nggak apa-apa gitu ya. Wa mata tastaiqiz gitu. Begitu juga bisa. Lalu dijawab oleh Adil, astaiqiz mutaakhiron, saya bangun telat atau terlambat. Nah, astaiqiz ini di depannya nggak ada kata isim ya, berarti dia adalah jumlah fi'liyah astaiqiz ini. Kalau yang tadi kan dia jumlah ismiyah ya, yang mata tastaiqiz di sini ya, yang atas ini. Nah, dia ini sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang dimulai dengan kata benda. Nah, kata bendanya di sini adalah kata tanya ya, mata di sini. Lanjut lagi. Faisal, mada taf'al fi sobah? Apa yang kamu lakukan atau yang kamu kerjakan di pagi hari? Sobah artinya ini pagi ya. Sobah ini. Taf'al di sini dari kata fa'ala yaf'ulu nih. Kalau yang tadi kan astaiqiz itu dia dari istaiqadha yastaiqidu. Fi'il madinya itu dia istaiqadha. Itu dia dari kata istaiqadha yastaiqidu ya. Fi'il mudhari'nya yastaiqidu. Fi'il mudhari'nya di sini dia mengalami perubahan domir ya di sini. Kan tadi yastaiqidu ya, tapi di sini dia mengalami
perubahan domir, yaitu domir ana. Jadinya astaikid. Kalau domir ant, yastaikid. Baik, kita kembali lagi ke bawah. Wa madza Faisal madza taf'al fi sobah. Berarti ini madza dia sebagai mubtadanya ya. Taf'al dia sebagai khobarnya. Khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Habis itu fi sobah berarti dia sebagai dzaraf zaman atau keterangan waktu. Di sini dia sebenarnya boleh pakai fi, boleh enggak ya di sini? Madza taf'al sobah itu juga bisa ya. Tapi kalau dia memakai fi, jadi sobahnya dia kasroh di sini harokatnya. Karena fi ini dia adalah sebagai dia ini jar majrur, jar ya, huruf jar. Jadinya sobahnya jadi majrur, yaitu jadi kasroh. Nah, kalau misalkan tanpa fi gimana? Jadinya gini. Madza taf'al sobahan. Nah, gitu ya kalau tanpa fi jadinya sobahan. Kenapa sobahan? Karena subuh ini ya. Subuh ini dia adalah keterangan waktu. Jadi dia harus fathah. Ya, karena dia adalah keterangan waktu. Atau maf'ul fi ya namanya. Jadi kalau pakai fi dia itu harus kasroh. Kalau tanpa fi dia menjadi sobahan. Itu ya. Lanjut. Usyahid tilfas. Saya menonton televisi. Nah, tilfas artinya televisi ya di sini, atau TV juga bisa. Nah, usyahid ini sebagai fi'il fa'il ya. Di sini dia ada fi'il fa'il. Lalu tilfasnya dia adalah maf'ul bih atau bisa disebut juga objek. Nah, usyahid ini fi'ilnya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini u ya di sini. Lalu tilfasnya dia sebagai maf'ul bih atau objek. Nah, karena dia sebagai maf'ul bih, tilfasnya jadinya dia fathah di sini harokatnya ya. Tilfas ini tilfasa. Tuh. Ya, jadi di dalam kalimat itu harus subjek, predikat, objek. Seperti dalam bahasa Indonesia ya. Ada S P O K ya. Ada S P O K. Habis itu setelahnya di sini keterangan waktu ya, ini keterangan. K ini keterangan waktu atau tempat juga bisa. Ya, jadi sama ya. Bahasa Arab juga gitu sebenarnya. Tapi kalau bahasa Arab itu dia ada dua. Yaitu yang pertama ada jumlah fi'liyah ya, yaitu SPOK. SPOK. Yang kedua itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu PSOK. Nah, kalau jumlah ismiyah gini ya. Jadi dia predikatnya dulu ya, predikatnya dulu baru subjek di sini. Habis itu baru objek atau keterangan. Nah, K ini adalah keterangan. Contohnya yang SPOK ya, mana ya? Kalau contohnya SPOK di sini ya. Contohnya SPOK. Ini mata tastaikid. Nah, ini contoh yang SPOK. Contoh yang PSOK gimana? Yang PSOK ini nih, yang astaikid ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Hapus dulu ini. Kita lanjut lagi. Wa madza taf'al ant? Dan apa yang kamu lakukan atau kamu kerjakan?
Nah, anta ini dia sebagai penguat aja ya di sini anta. Jadi sebenarnya wa madza taf'al juga bisa. Faisal aqra sohifah au kitaban. Saya membaca koran, sohifatan, au kitaban, buku. Nah, ini polanya sama ya seperti yang tadi PSOK ini ya. Aqra dia sebagai predikat dan subjeknya ya, dia fiil fa'il aqra ini. Lalu sohifatan dia sebagai objek atau disebut juga maf'ul bih. Lalu au di sini dia sebagai huruf atofnya ya, di sini ada huruf au. Nah, dia ini sebagai huruf atofnya. Kitaban berarti dia sebagai atofnya. Nah, kitaban kenapa di sini fathah? Karena dia mengikuti harokat yang sebelumnya, yaitu sohifatan di sini ya. Sohifatan di sini dia fathah, jadinya kitaban juga fathah. Lanjut lagi ya. Aina tusolli jumu'ah. Nah, di mana kamu sholat Jumat? Nah, aina berarti di sini dia sebagai jumlah ismiyah atau SPOK ya. Aina dia sebagai subjeknya, predikatnya berarti tusolli ya, di sini predikatnya SPOK ya, SPOK. S-nya aina, P-nya tusolli, jumaahnya berarti di sini K-nya ya. Nih, jumaahnya di sini berarti dia K-nya. Keterangan waktu di sini jumuah. Makanya di sini dia jumu'ata. Dia fathah nih harokatnya. Karena dia ini adalah keterangan waktu. Jadi kalau keterangan waktu dia harokatnya fathah. Berarti aina ini adalah mubtada, tusolli khobar, jumu'ata sebagai zorof zaman atau keterangan waktu. Lanjut. Faisal usolli jumu'ah fil masjidil kabir. Saya sholat Jumat di masjid besar. Nah, kabir di sini artinya besar ya. Nah, di sini kabiri kenapa dia kasroh? Karena masjidi dia juga kasroh. Jadi kabiri ini dia sebagai naat atau sifat ya. Maka dia harokatnya sama kayak masjidi di sini. Masjid yang apa? Masjid yang besar. Nah, karena naat atau sifat itu harus sama harokatnya sama yang disifati, yaitu di sini masjidi. Nah, lalu kenapa masjidi di sini dia kasroh? Karena sebelum masjidi di sini ada fi ya, yaitu ada huruf jer. Jadi kalau ada huruf jer setelahnya harus kasroh. Wa aina tusolli ant, dan di mana kamu sholat? Nah, kalau tadi usolli jumu'ah ya, kalau sekarang tusolli. Nah, ini ada perubahan domir ya, domir ana dan domir ant. Nah, kalau usolli ini dia jumlah fi'liyah ya. Berarti di sini dia yang aina ini dia jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah ya. Nah, kenapa jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan kata tanya di sini ya. Wa aina. Nah, wa aina berarti di sini dia sebagai mubtada, tusolli dia khobar. Nah, dia khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah ya. Lanjut. Adil usolli fil masjidil kabiri aiton.
Nah, usolli berarti di sini dia jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Berarti di sini PS, predikat atau kata kerjanya adalah sholat, lalu S-nya adalah saya, usolli, saya sholat. Usolli fil masjidil kabiri aidon. Nah, aidon di sini dia sebagai maf'ul mutlak kalau di dalam bahasa Arab ya. Nah, karena maf'ul mutlak ya di sini jadinya dia fathah aidon. Kita langsung lanjut aja ke bawah ya. Al-mufradat. Nah, di sini al-mufradatu dia gak tanwin ya. Ya, karena di sini ada alnya. Jadi kalau ada al dia gak tanwin belakangnya, karena al itu bermusuhan dengan tanwin ya di sini. Tapi kalau nggak ada alnya di sini jadinya tanwin. Mufrodatun. Kalau ada alnya al mufrodatu itu ya. Al mufrodat artinya kosakata. Al ard artinya presentasi atau pemaparannya. Undur wastami wa a'id. Lihatlah dan dengarkanlah dan ulangilah. Lanjut. Di sini ada gambar buku. Kitabun artinya buku ya. Sohifatun koran. Tilfazun TV. Yusyahid dia menonton. Nah, yusyahid di sini artinya dia sedang ya. Karena dia fi'il mudhari, dia sedang menonton. Jadi kalau fi'il mudhari kayak gitu mengartikannya. Dari kata apa? Dari kata syahada yusyahidu. Fi'il madinya adalah syahada ya di sini. Nah, di sini dia sebagai fi'il mudhari yusyahidu. Sobah pagi, kabir besar, mubakhiron gasik ya, atau awal, mutaakhiron. Nah, mutaakhiron ini terlambat atau telat ya. Lanjut ke bawah. Tadrib ya. Tadrib artinya adalah latihan. Ajib anil as'ilah bil ikhtisar. Jawablah ajib anil as'ilah dari contoh-contoh bil ikhtisar dengan singkat. Ya, di sini kita disuruh jawab dengan singkat ya. Rokam awal. Ya, di sini kita bacanya juga bisa rokam awal, bisa juga rokmul awal. Nah, itu juga bisa ya. Man yastaikid mubakiron. Siapa yang bangun gasik? Nah, di sini siapa yang bangun gasik nih? Jawabnya dengan singkat ya. Yang bangun gasik di sini adalah Faisal. Nah, astaikid mubakiron. Berarti di sini jawabnya Faisal. Lanjut, rokam sani. Man yastaikid mutaakhiron. Siapa yang bangunnya telat? Mutaakhiron ya artinya telat. Di sini jawabnya berarti siapa yang bangunnya telat? Yang bangunnya telat di sini siapa ya? Oh nih, Adil. Adil ya di sini. Astaikid mutaakhiron. Berarti di sini dia jawabnya, kita jawabnya Adil. Bil ikhtisar dengan singkat, jawab dengan singkat. Rokam salis. Man yakro kitaban. Siapa yang membaca buku atau kitab? Jawabannya siapa yang baca buku di sini? Oh, di sini ya, Faisal ya. Akro sohifatan au kitaban.
Nah, di sini berarti jawabnya Faisal ya. Kalau Adil enggak kan ya? Ya, Adil kayaknya enggak di sini. Iya. Berarti di sini jawabnya Faisal. Man yushahid tilfaz. Siapa yang menonton TV? Nah, ini Rokam Robi ya di sini. Rokam Robi. Nomor 4. Man yushahid tilfaz. Siapa yang menonton TV? Jawabnya di sini. Tadi kayaknya itu ya si Adil kayaknya. Nah, iya nih, Adil di sini. Usyahid tilfaz. Saya menonton TV. Berarti di sini jawabnya Adil. Lalu lanjut. Rokam khomis. Man yaqra sohifah. Siapa yang membaca koran? Nah, siapa yang baca koran di sini ya? Siapa yang baca koran di sini? Nah, di sini yang membaca koran Faisal ya. Aqra sohifatan au kitaban. Nah, di sini jawabannya berarti Faisal. Si Faisal ini dia baca buku dan koran. Lanjut. Terakhir, Rokam sadis. Man yusolli jumu'ah fil masjidil kabiri. Siapa yang sholat Jumat di masjid besar? Nah, jawabannya di sini siapa yang sholat Jumat di masjid besar? Oh, ini nih ya. Faisal di sini ya, usolli jumu'ah fil masjidil kabiri. Oh, di sini Adil juga ya. Adil juga sama nih. Usolli fil masjidil kabiri. Aitun. Berarti di sini jawabnya Faisal dan Adil. Faisal wa Adil. Baik, kita langsung lanjut ke bawah aja. At-tadribul awwalu. Latihan yang pertama. Sil baina kulli surataini bainahuma alaqah. Sil, hubungkanlah fil amr ya di sini. Baina antara kulli setiap surataini dua gambar, bainahuma alaqatun. Antara keduanya ada hubungan. Alaqah ya di sini artinya hubungan. Nah, kita disuruh menghubungkan di sini ya. Kita cari yang cocok gitu ya maksudnya. Nah, di sini yagsil artinya dia mencuci. Berarti ini kita hubungkannya kemana nih? Yang sama gitu ya. Berarti kita hubungkannya ke yakwi di sini. Ya, yakwi karena di sini sama ya. Sama-sama dia lagi mengerjakan sesuatu. Yang ini dia mencuci. Yakwi dia menyetrika. Sama-sama kegiatan ya mereka. Lalu kitabun artinya buku ya. Berarti ini sama yang sohifah di sini, koran. Ya, dia sama-sama benda, buku dan koran ya. Lalu hafilah bis berarti di sini sayyarah ya. Lalu sobah berarti fajar ya di sini. Yanam artinya dia tidur ya. Yanam ini artinya dia tidur. Berarti sambungannya ke sini. Yastaiqiz, dia bangun. Ya, lanjut ya. At-tadribus tsani. Latihan yang kedua. Sil bainal kalimati wasuratil munasibah. Nah, sil
hubungkan baina antara kalimat kata wasuroh dan gambar munasibah yang sesuai. Munasibah artinya yang sesuai ya. Nah ini gampang ya, kita disuruh menghubungkan lagi nih, berarti yang sesuai. Berarti di sini ini madrasah ya, ini madrasah berarti ke sini. Nah ini gambarnya cucian piring ya, berarti ke atbaq cucian piring. Di sini ada gambar TV, berarti di sini tilfas. Lalu kitab ya, kitab ini ya, buku. Lalu di sini gambar baju, berarti kok malabis. Nah, ini gampang ya. Lanjut ke bawah lagi. Mufrodatun idhofiyatun. Kosakata tambahan. Idhofiyah tambahan ya artinya. Al-art presentasi atau pemaparan. Undur wastami wa'id, lihatlah dan dengarkanlah dan ulangilah. Di sini al-awwal. Ada tulisan al-awwal. Ini ada gambar orang lari ya. Nah ini maksudnya al-awwal, yang pertama. Ini ada gambar orang lari pertama ya dia. Al-awwal. As-sani artinya yang kedua. As-sani. As-salis yang ketiga. Ar-rabi yang keempat. Al-khamis yang kelima. Jadi di sini kita mengartiinnya yang ke ya di sini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi di sini maksudnya urutan lah ya, urutan. Pelari yang nomor 1, pelari yang nomor 2, pelari yang nomor 3, pelari yang nomor 4, pelari yang nomor 5. At-tadribul awwalu, latihan yang pertama. Rattibil a'dad, urutkanlah bilangan-bilangan. A'dad, bilangan-bilangan ya. Rotib, urutkanlah. Nah di sini a'dad ini dia jamak ya. Kalau mufradnya mufrad itu tunggal ya. Kalau mufrad atau tunggalnya itu dia adadun. Nah di sini dia jamak ya, jadinya a'dad, bilangan-bilangan. Kita disuruh mengurutkan bilangan-bilangan. Al-awwal berarti di sini jawabnya as-sani ya. Di sini kita berarti jawabnya as-sani. Lalu selanjutnya as-salis. Nah, ini ya as-salis. Lalu di sini berarti mengurutkannya ar-rabi di sini ya. Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, lalu yang kelima al-khamis. Nah, ini gampang ya. Udah pada tahu lah ya. Kita lanjut lagi. At-tadribus sani, latihan yang kedua. Sil bainal adadi wa tartibihi. Hubungkan sil antara baina adadi wa tartibihi, dan hubungkan antara angka-angka dan urutannya. Urutan ya di sini tartibihi. Kita di sini disuruh sil nih, menghubungkan lagi berarti ya. Di sini berarti ar-rabi ke sini. Lalu al-awwal ke sini. As-salis ke sini. Al-khamis berarti ke sini nih, paling pojok kanan. As-tsani ke sini.
Ar-Rabi yang keempat, Al-Awwal yang pertama, As-Salis yang ketiga, Al-Khamis yang kelima, As-Tsani yang kedua. Nah, lanjut. At-Tadribus Salisu. Latihan yang ketiga. Iqra, bacalah. Iqra al-adad tartibian. Iqra adad tartibian. Bacalah Iqra bilangan secara urutan. Bacalah bilangan secara urut gitu ya maksudnya. Nah, di sini kita suruh baca secara urut. Nah, di sini kita disuruh baca secara urut ya. Al-awwal, as-tsani. As-tsani yang ini. As-salis yang ketiga, ini ya gambarnya. Ar-rabi ini. Ar-rabi yang kayak gini ya simbolnya. Al-khamis yang kelima. Ini. Lanjut. At-tadribur rabi'u. Latihan yang keempat. Sil bainal adadi was suratil munasibah. Hubungkan antara bilangan dan gambar yang sesuai. Munasibah yang sesuai. Ya, di sini disuruh menghubungkan gambar al-awwal. Ini gampang ya, kita disuruh menghubungkan. Sil, hubungkan. Ya, ini gampang ya, kita ini disuruh menghubungkan di sini ya. Al-awwal ini dia gambarnya seperti ini ya. Al-awwal nih nomor 1 di sini. Al-awwal berarti kita hubungkannya ke sini ya. Karena ini gambarnya pelari yang pertama. Ats-tsani berarti ke sini. Gambarnya yang pelari yang kedua. Ats-tsani gambarnya nomornya kayak gini ya. Simbolnya. Lanjut. Ats-tsalis yang ketiga berarti kita sambungkannya ke mana ya? Ke al-khamis di sini ya. Ya, ini ats-tsalis ini dia nomornya seperti ini. Lalu ar-rabi kita menghubungkannya ke ini nih paling kanan. Nah, ar-rabi simbolnya seperti ini ya. Nomornya nomor 4 seperti ini. Yang keempat ar-rabi. Lalu al-khamis yang kelima berarti kita ke sini. Nah, ini gambarnya pelari yang kelima ya. Nah, al-khamis dia gambarnya seperti ini, al-khamis. Seperti nomor 0 ya. Al-khamis gitu gambarnya. Ya, kita lanjut lagi ya. At-tarakibun nahwiyah. At-tarakib nahwiyah. Susunan nahwu. Nah, kalau yang belum tahu ya nahwu itu apa? Nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir suatu kata ya, atau bisa juga ilmu yang mempelajari kedudukan kata dalam kalimat. At-tadribul awwalu. Latihan yang pertama. Tabadalis soal wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Saling bergantian tanya jawab ya. Wal jawab dan jawaban ma'a zamilik bersama temanmu. Kama fil misal sebagaimana di contoh. Al misal contoh di sini artinya contoh. Ya, di sini kita disuruh bergantian ya bareng teman. Nah, tolib awal, nah ini
ada huruf to. To ini maksudnya tolib ya. Tolib itu artinya murid. Murid yang pertama, tolib awal. Mata tadhab ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Dijawab sama tolib tsani, murid yang kedua. Adhab sa'ah sabi'ah. Saya pergi jam 7. Ya, di sini mata tadhab ya. Di sini dia sebagai jumlah ismiyah di sini ya. Karena di sini ada isim istifham ya, mata. Berarti dia jumlah ismiyah. Lalu tadhab di sini dia sebagai khobarnya. Khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Ilal madrasati. Nah, ilal madrasati dia berarti jar majrur. Nah, ila di sini dia huruf jar ya, ila ini. Jadi setelah huruf jar, setelahnya harus kasroh. Madrasati. Lalu dijawab oleh tolib tsani. Saya pergi jam 7. Adhab sa'a sabi'ah. Nah, di sini kita bacanya bukan sab'ah ya, tapi sabi'ah. Ya, karena jam itu seperti ranking atau urutan. Jadinya kita mengartinya yang ke ya, mengartinya yang ke. Jadi kalau mengartinya yang ke jadinya sabi'ah, bukan sab'ah. Adhab sa'ah sabi'ah. Nah, di sini adhab dia sebagai jumlah fi'liyah ya. Adhab. Nah, di sini dia memakai domir ana, saya ya, domir saya, adhab. Kalau yang tadi kan di atas dia domir an, domir kamu, dia jadinya tadhab. Kalau yang ini domir ana jadinya adhab. Saya pergi jam 7. Nah, jadi ini di sini gambar yang di kiri ini percakapan yang ini ya. Ya, gambar yang di kiri ini adalah percakapan yang di sini. Ini ya. Berarti sekarang kalau gambar yang kedua gimana? Tolib awalnya. Ya, tolib awalnya berarti ngomongnya diubah di sini ya. Jadinya mata tadhab ilal bait. Ya, di sini bait. Berarti diganti bait. Kapan kamu pergi ke rumah? Baitun artinya rumah. Lalu dijawab sama tolib tsani berarti adhab sa'ah sabi'ah. Saya pergi jam 7. Berarti kalau diubah adhab sa'ah wahidah kalau diubah. Jadi gitu ya. Sesuai yang ada katanya di sini. Ya, diubahnya. Berarti kalau gambar ketiga itu mata tadhab ila tabib. Nah, tabib artinya dokter. Mata tadhab ila tabib. Tolib tsani jawab adhab sa'ah tsaniyah. Saya pergi jam 2. Tsaniyah 2. Wahidah ini artinya 1. Lalu kalau gambar yang ketiga tolib tsani mata tadhab ilal masjidi. Nah, kasroh ya. Tapi kalau bercakap-cakap sukun aja. Mata tadhab ilal masjid. Dijawab sama tolib tsani adhab sa'ah thalithah. Thalithah jam 3. Lanjut gambar yang selanjutnya al muhandis, insinyur. Berarti tolib awal mata tadhab ilal muhandis. Kapan kamu pergi ke insinyur? Saya adhab sa'ah rabi'ah. Saya pergi jam 7. Lanjut tolib awal mata tadhab ila syaqqah.
Nah, syaqqah artinya di sini apartemen. Kapan kamu pergi ke apartemen? Dijawab sama thalib tsani. Adhab sa'ah khomisah. Khomisah 5. Saya pergi jam 5. Lanjut, gambar yang selanjutnya ya. Di sini al-am. Al-am di sini artinya paman. Thalib awal berarti mata tadhab ilal am. Kapan kamu pergi ke paman? Adhab sa'ah sadisah. Saya pergi jam 6. Ya, begitu. Lanjut. Tadrib tsani, latihan yang kedua. Ini saya hapus dulu ya. Tadrib tsani, latihan yang kedua. Tabadali soal wal jawab ma'a zamili. Saling bergantian tanya jawab ma'a zamili, bersama temanmu. Kama fil misal, sebagaimana di contoh. Al-misal, contoh. Ini sama ya yang kayak tadi, tinggal diubah-ubah. Nah, ini contoh yang gambar yang di kiri ini adalah contohnya seperti ini. Sama ya seperti yang di atas, tinggal diubah-ubah aja. Aina tusolli fajr? Di mana kamu sholat subuh? Usolli fajr fil masjid. Saya sholat subuh di masjid. Ya, kita langsung praktek yang gambar kedua. Yaqra Quran musola. Berarti thalib awal diubahnya aina yaqra Quran, di mana kamu membaca. Oh, berarti thalib awal di sini diubah domir ans ya. Aina taqra Quran. Nah, gitu ya. Diubah di sini domirnya. Di mana kamu membaca Al-Qur'an? Aina taqra Qur'an? Thalib tsani aqra Qur'an fi musolla. Ya, di sini musolla contohnya. Lanjut, gambar yang kedua. Aina tusyahid tilfas. Nah, domirnya berubah ya, domir ans. Aina tusyahid tilfas? Di mana kamu menonton TV? Berarti diubah lagi domirnya. Usyahid tilfas fil ghurfah. Saya menonton TV di kamar. Lanjut. Aina tatawaddo? Di mana kamu wudu? Tatawaddo fil hammam. Saya wudu di hammam, kamar mandi. Lanjut. Aina tausilul atbaq? Di mana kamu mencuci cucian piring? Berarti jawabnya berarti ausil, domir anak. Ausil atbaq fil matbah. Matbah. Nah, matbah ini artinya dia dapur. Lanjut. Thalib awal. Aina tanam, berubah lagi ya domirnya. Aina tanam? Di mana kamu tidur?
Dijawab sama Thalib Sani berarti anam fi ghurfah naum. Lanjut. Thalib awal, aina taghsil malabis, di mana kamu mencuci baju-baju? Aghsil, berarti dijawab Thalib Sani, aghsil malabis fil hammam, di kamar mandi. Ya begitu ya.